Di tanah Skotlandia yang suram, ada sekelompok anak-anak kecil tengah berkumpul di sebuah ruangan sempit. Duduk bersila menghadap televisi tua yang menayangkan acara Teletubbies. Senyum polos mereka bertolak belakang dengan suasana di luar rumah yang mencekam. Para anak itu dikumpulkan di sana bukan untuk bermain, melainkan karena sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di luar. Suatu kekacauan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Jimmy kecil, yang rasa ingin tahunya tak bisa dibendung, perlahan melangkah menuju pintu, lalu mengintip keluar. Matanya melebar saat melihat kenyataan yang jauh dari dugaan. Rumah mereka tengah diserbu oleh makhluk-makhluk haus darah, para zombie. Mereka menyerang tanpa henti, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan. Tanpa pikir panjang, Jimmy langsung berlari keluar dari rumah, berusaha menghindari kejaran para mayat hidup itu. Ia menembus jalanan yang porak-poranda menuju gereja, tempat ayahnya biasa memimpin doa. Sang ayah, seorang pendeta yang sudah lama kehilangan harapan, tampak duduk tenang di depan altar, seperti telah menyerah pada nasib. Ia memandang anaknya dengan tatapan hampa dan berkata bahwa mungkin ini adalah kehendak Tuhan, bahwa zombie-zombie itu adalah utusan ilahi yang datang untuk mengambil nyawanya. Jimmy hanya bisa menyaksikan semua itu dengan air mata yang mengalir, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian. Ia meninggalkan gereja dengan langkah gontai, lalu ia meninggalkan ayahnya tewas diterkam para zombie, dan akhirnya, dia pun berubah menjadi zombie. Setelah berhasil bersembunyi dari para zombie, Jimmy langsung keluar dari gereja untuk mencari bantuan apapun yang bisa ditemuinya. Kemudian, adegan berpindah dan mengungkapkan bahwa virus mematikan itu telah menyebar ke seluruh wilayah Inggris, membiarkan para penyintas dibiarkan berjuang sendiri. Ada sebuah pulau yang telah dikarantina total, diputus dari dunia luar, dan para penyintas di dalamnya kini harus bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. 28 tahun berlalu. Di sebuah pulau terpencil yang jauh dari keramaian, seorang remaja bernama Spike menjalani hidup yang sangat berbeda dari mereka yang tinggal di daratan utama. Bersama ayahnya, Jamie, mereka tinggal di sebuah komunitas kecil yang aman dari serangan zombie karena dikelilingi oleh lautan. Pulau itu menjadi semacam benteng terakhir bagi kehidupan normal. Mereka juga tinggal bersama Isla, ibu Spike, seorang wanita lembut yang menderita penyakit misterius. Tak ada yang tahu pasti apa penyakit itu, tapi jelas terlihat dari matanya yang sering kosong dan ingatannya yang kerap hilang. Suatu pagi, Jamie mengajak Spike berbicara serius. Ia menyampaikan bahwa sudah saatnya bagi Spike, yang kini mulai beranjak dewasa, untuk belajar berburu zombie. Jamie ingin mengajaknya ke daratan utama, agar Spike bisa belajar bertahan hidup dan melindungi diri. Isla, yang mendengar percakapan itu, langsung menolak dengan keras. Namun, kemarahannya segera mereda karena penyakitnya kembali kambuh, membuatnya lupa apa yang sedang terjadi. Spike hanya bisa memeluk ibunya dan membiarkannya kembali beristirahat di ranjang sederhana mereka. Selain keluarga inti, di pulau itu juga ada Sam, teman lama Jamie yang juga sangat dekat dengan Spike. Sam sudah seperti paman atau bahkan ayah kedua bagi Spike. Semua orang di komunitas pulau itu menyambut baik rencana perjalanan Spike, bahkan terlihat antusias mendukungnya. Mereka tahu, suatu saat anak-anak mereka juga harus menghadapi dunia luar yang sudah tak lagi bersahabat. Perjalanan mereka dimulai dari perbatasan pulau. Di sana, seorang wanita parubaya yang bertugas sebagai penjaga memperingatkan Jamie dan Spike dengan tegas. Ia berkata bahwa begitu mereka keluar dari pulau, tidak ada jaminan keselamatan. Dan yang lebih penting, jika ada tanda-tanda infeksi, mereka tak akan diizinkan kembali, tak peduli siapapun mereka. Spike dan Jamie melanjutkan perjalanan, menyeberangi jalan sempit yang hanya bisa dilewati saat air laut surut. Jalanan itu seperti urat tipis di tengah samudra luas, menghubungkan pulau mereka dengan daratan utama yang misterius dan penuh bahaya. Bagi Spike, ini adalah pertama kalinya ia melihat dunia yang begitu luas, dan perasaannya campur aduk antara takjub dan takut. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, mereka akhirnya bertemu dengan musuh pertama Spike, seorang zombie bertubuh gemuk yang bergerak lambat, tapi tetap mematikan. Jamie menyuruh anaknya untuk memanah tepat ke arah leher zombie itu. Momen ini adalah ujian pertama Spike sebagai pemburu. Ia menahan napas, menarik busur, dan melepaskan anak panah, sebuah langkah awal yang akan dikenang selamanya. Namun, suara dari tembakan itu menarik perhatian zombie lain. Tanpa mereka sadari, satu makhluk lagi datang dari belakang. Teriakan dan desah nafas tak manusiawi mulai terdengar dari segala arah. Jamie dan Spike berusaha bertahan, dan meskipun panik, mereka berhasil selamat dari serangan itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, dan sempat melewati kawanan rusa yang berlarian di antara pepohonan. Di sebuah rumah tua yang ditinggalkan, mereka memutuskan untuk masuk dan mencari perbekalan. Jamie menemukan sebuah alat main dari zaman sebelum wabah,
Sesuatu yang sangat asing bagi Spike yang tumbuh besar di dunia pasca-apokaliptik. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari dalam rumah. Mereka menemukan seorang manusia yang digantung dan tampaknya sengaja dibiarkan terinfeksi. Jamie memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji keberanian Spike, menyuruhnya menghabisi orang yang setengah zombie itu. Walaupun ragu dan gemetar, Spike mencoba melakukannya, dan akhirnya, si zombie pun tewas. Sementara itu, di pulau, anak-anak sedang dilatih memanah oleh Sam, dengan Isla yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Ada harapan di tengah ketakutan. Di sisi lain, Jamie dan Spike kembali dihadapkan dengan kengerian lain. Mereka menemukan bangkai rusa yang tubuhnya hancur lebur, dan kepala rusa yang digantung tinggi di pohon. Jamie langsung tahu bahwa ini adalah tanda keberadaan zombie alpha, varian zombie yang jauh lebih cepat, lebih kuat, dan jauh lebih mematikan. Mereka pun memutuskan segera pergi dari sana. Sayangnya, terlambat, gerombolan zombie mulai mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Spike yang ketakutan gagal memanah dengan tepat. Namun, mereka berhasil masuk ke sebuah rumah tua dan bersembunyi di loteng. Malam pun tiba. Di pulau, para wanita menyiapkan pesta sederhana sebagai penyambutan untuk Spike. Namun, di daratan, Spike dan Jamie masih terjebak di dalam rumah, dikelilingi zombie, dan tak bisa pulang karena air laut sudah pasang. Jamie mencoba menenangkan anaknya, mengatakan bahwa tak masalah jika hari ini Spike belum sempurna dalam membidik. Ini adalah langkah awal. Tengah malam, Spike melihat cahaya api berkedip di hutan gelap. Jamie mengaku tak pernah melihat tempat itu sebelumnya, dan curiga ada orang lain di luar sana. Saat tidur, Spike mengalami mimpi buruk yang membuatnya berteriak. Dalam mimpi itu, ibunya tenggelam di laut, sementara rumah mereka roboh oleh getaran para rusa yang berlarian. Jamie segera membangunkannya dan menenangkan putranya. Dengan keadaan memaksa, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke pulau malam itu juga, melewati jalan sempit yang hanya bisa dilewati saat air surut. Tapi zombie alpha kembali muncul, mengejar mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka lari sekuat tenaga menuju gerbang pulau. Untungnya, penjaga bertindak cepat dan berhasil menembak zombie alpha sampai tembus, dan akhirnya, dia pun tewas. Setelah diperiksa dan dipastikan tidak terinfeksi, Spike dan Jamie diizinkan masuk kembali. Perayaan dimulai. Semua orang tampak gembira. Jamie menceritakan petualangan mereka dengan gaya dramatis, membuat Spike tampak seperti pahlawan. Tapi di tengah keramaian itu, Spike keluar karena merasa mual. Di luar, tanpa sengaja ia melihat Jamie berselingkuh dengan seorang wanita lain, dan akhirnya, hatinya Spike pun hancur. Ia kembali ke rumah dan bertemu Sam. Saat ditanya tentang perjalanannya, Spike menceritakan semuanya. Tentang zombie alpha, tentang cahaya api misterius di hutan, dan tentang apa yang dia lihat. Sam menyebut nama Dr. Kelson, seorang dokter yang katanya masih hidup dan kemungkinan besar sumber cahaya itu. Spike terkejut karena ayahnya tak pernah menceritakan tentang sosok ini. Sam menjelaskan bahwa Dr. Kelson dianggap berbahaya dan penuh misteri. Malam itu, Spike tidur di samping ibunya. Keesokan harinya, Isla mengeluh sakit kepala parah. Ketika Jamie kembali, Spike langsung menantangnya, bertanya kenapa tak pernah memberitahukan soal Dr. Kelson. Jamie menjawab bahwa dahulu ia dan yang lain pernah melihat Dr. Kelson mengumpulkan mayat dalam jumlah besar, lalu membakarnya sambil mengambil tengkorak mereka. Dr. Kelson bahkan melambaikan tangan pada mereka dengan tenang, seperti tanpa rasa bersalah. Spike dengan marah menuduh Jamie hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia berkata, "Kalau ibu mati, apa kau akan bersama wanita yang kemarin malam itu?" Jamie, terbawa emosi, menampar Spike. Namun Spike tak mundur. Ia menyuruh Jamie menjauh dari ibunya dan meninggalkan mereka berdua. Esoknya, Spike menyusun rencana sendiri. Ia membakar gudang untuk mengalihkan perhatian penjaga, lalu membawa Isla pergi secara diam-diam. Isla yang menyadari mereka kini berada di daratan merasa panik. Tapi Spike meyakinkannya, mereka hanya ingin mencari dokter yang bisa menyembuhkannya. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati reruntuhan kota dan jalan hutan, hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan tua. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sana malam ini. Saat bersantai, Isla tiba-tiba bertanya apakah Jamie suka bercanda, karena kakek Spike dulu juga suka membuat lelucon. Momen singkat itu terasa hangat di tengah dunia yang gelap. Mereka pun tertidur dalam kelelahan. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya perlahan mendekat. Seekor zombie gemuk merayap masuk, tubuhnya bergerak aneh seperti ulat raksasa. Spike masih tertidur lelap, tak menyadari bahwa nyawa mereka berdua kini dalam ancaman. Namun, secara mengejutkan, saat matahari pagi menyinari dunia yang telah rusak ini,
makhluk itu telah tergeletak tak bernyawa di tanah. Tubuhnya penuh luka dan tak bergerak sama sekali. Awalnya, Spike mengira ini adalah keajaiban, sebuah mukjizat tanpa penjelasan. Namun kemudian, kebenaran terungkap. Islah lah yang secara tak sadar telah membunuh zombie tersebut. Dalam kondisi setengah sadar akibat penyakit misterius yang dideritanya, Islah ternyata bangkit dan melakukan aksi tersebut tanpa mengingat sedikit pun apa yang telah terjadi. Penyakitnya membuatnya seperti berjalan dalam mimpi, bergerak, bertindak, namun tanpa kendali penuh atas dirinya. Sementara itu, di lokasi lain yang tidak kalah mencekam, sekelompok tentara yang terdiri dari para prajurit terlatih tengah berjuang keras menyelamatkan diri dari kejaran kawanan zombie yang tak ada habisnya. Mereka berada di daerah kanal yang sempit dan penuh jebakan. Dalam keputusasaan, mereka memilih untuk berlindung di dalam sebuah terowongan yang gelap gulita, berharap bisa menemukan tempat aman di ujung lorong. Namun harapan itu pupus seketika. Saat mereka menelusuri lebih dalam, langkah mereka terhenti karena munculnya sosok mengerikan, seekor zombie alfa raksasa. Serangannya brutal, tak memberi ampun. Dalam hitungan menit, semua pasukan dilumpuhkan satu persatu. Hanya satu prajurit yang berhasil selamat dari tempat itu, meninggalkan sisa-sisa tubuh rekan-rekannya di belakang. Spike dan Islah melanjutkan perjalanan mereka, dan akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Kontras sekali dengan dunia yang telah hancur. Sebuah padang bunga kuning yang membentang luas sejauh mata memandang. Ketika Islah menjejakkan kaki di sana, sebuah rasa nostalgia yang dalam menyelimuti dirinya. Tempat itu membangkitkan kenangan masa kecil. Saat ia masih bersama sang ayah, berjalan-jalan melewati ladang seperti ini, tertawa, bercanda, tanpa rasa takut. Perasaan itu begitu kuat hingga Islah, tanpa sadar, mulai memanggil Spike dengan sebutan, ayah. Mungkin karena pengaruh penyakitnya. Mungkin juga karena Spike telah menjadi satu-satunya sosok yang ia percaya di dunia ini. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari belakang, seekor zombie bertubuh kurus mulai mendekati mereka dengan langkah pelan, namun mengancam. Spike, dengan refleks cepat, langsung menghabisinya. Tapi suara jeritan terakhir dari zombie tersebut terdengar jauh ke seluruh area, dan justru memicu kedatangan gerombolan zombie lainnya. Dalam keadaan panik, Spike dan Islah berlari menuju SPBU terdekat, berharap bisa menemukan kendaraan atau setidaknya bahan bakar untuk melarikan diri. Sayangnya, semua harapan itu pupus. Bensin di tempat itu sudah lama menguap. Mereka kini terperangkap di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan uap bahan bakar, tempat yang bisa meledak kapan saja jika ada percikan api. Di tengah ketegangan tersebut, pintu terbuka, dan masuklah seorang pria bersenjata yang langsung menembaki zombie yang mengejar mereka. Dan akhirnya, para zombie pun tewas. Nama penembak itu adalah Eric. Eric mengatakan bahwa alasan ia menyelamatkan mereka adalah karena ia mengetahui bahwa Spike adalah penduduk asli dari pulau ini, sebuah fakta yang, entah kenapa, sangat penting bagi Eric. Namun saat ia menyadari bahwa Spike sebenarnya tidak tahu banyak tentang sejarah atau situasi yang sedang terjadi, rasa kecewa mulai terlihat dari wajah Eric. Ia merasa harapannya sia-sia. Eric kemudian menceritakan siapa dirinya. Ia adalah seorang tentara asal Swedia yang pada awalnya bertugas dalam misi khusus. Namun nasib buruk membawanya ke pulau ini, setelah kapal yang ia tumpangi karam akibat serangan zombie. Semua rekan-rekannya telah tewas. Kini, ia adalah satu-satunya yang masih bertahan, dan ia sadar tidak ada bala bantuan yang akan datang menjemputnya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka, menuju satu-satunya harapan yang tersisa, Dr. Kelson. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah padang rumput yang luas dan sepi. Di sana, Eric mengambil sebuah benda dari sakunya, sebuah ponsel. Ia menunjukkannya kepada Spike, yang memandang heran, tidak tahu benda apa itu. Eric kemudian menunjukkan foto tunangannya yang tersimpan di layar. Spike, dengan polos dan jujur, berkomentar bahwa wajah wanita itu terlihat seperti habis disengat lebah. Eric kemudian bertanya, dengan sedikit penasaran, mengapa Islah terus-menerus memanggil Spike dengan sebutan, ayah. Spike menjawab dengan suara rendah, bahwa ibunya menderita penyakit yang membuat pikirannya sering kacau dan ingatannya hilang. Beberapa menit kemudian, Islah tiba-tiba berdiri dan menyuruh mereka untuk kembali bergerak. Seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya. Dalam perjalanan, Spike menjelaskan kepada Eric tentang makhluk yang disebut zombie alpha. Menurutnya, zombie jenis ini adalah hasil dari proses evolusi panjang. Mereka menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya. Seakan tubuh mereka diberi suntikan steroid alami, membuat mereka hampir mustahil dikalahkan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan dari arah kereta tua yang sudah lama terbengkalai. Islah, dipenuhi rasa penasaran dan empati,
mendekat untuk memeriksa. Di dalamnya, mereka menemukan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang zombie betina yang tengah mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Meskipun sadar akan risikonya, Isla merasa iba dan memutuskan untuk membantu proses persalinan itu. Yang mengejutkan, bayi yang lahir dari tubuh zombie tersebut ternyata tidak terinfeksi virus. Bayi itu sehat, menangis seperti bayi manusia normal. Karena ibu zombie itu ingin menyerang, Eric langsung membunuh si ibu zombie dan dengan keras menyuruh mereka meninggalkan bayi itu. Karena menurutnya, bayi tersebut pasti sudah terkontaminasi. Tapi Spike bersikeras. Ia yakin, bayi itu bersih. Tiba-tiba, datang kembali zombie alpha, makhluk yang sebelumnya telah meneror pasukan Eric. Dengan kekuatan luar biasa, makhluk itu menyerang Eric, dan akhirnya, kepalanya pun putus. Spike dan Isla kini harus berlari menyelamatkan diri, dikejar oleh monster paling berbahaya yang pernah mereka temui. Saat mereka hampir kehabisan jalan, seorang pria muncul, seseorang yang selama ini menjadi tujuan mereka. Ia adalah Dr. Coulson. Dengan tenang dan tanpa rasa takut, Dr. Coulson menghampiri mereka dan menyapa. Sambil melihat zombie alpha itu terlihat ingin pingsan, Dr. Coulson menyebut nama makhluk itu, Samson. Setelah itu, mereka dibawa ke tempat tinggal Dr. Coulson, sebuah tempat aneh, namun penuh ketenangan. Spike bertanya, tempat apakah ini? Dr. Coulson menjawab bahwa tempat itu adalah monumen kematian. Ia telah mengumpulkan tulang belulang dari manusia dan zombie selama bertahun-tahun, baik yang masih hidup, telah tewas, terinfeksi, maupun tidak. Memento mori, katanya dengan suara dalam. Ingatlah bahwa kamu akan tewas. Semua orang pasti akan mengalaminya. Sebagai bentuk penghormatan, ia membakar tubuh Eric dan mengambil tengkoraknya, untuk diletakkan di tempat yang layak di monumen. Ia juga menjelaskan bahwa ia mewarnai tubuhnya agar zombie tidak bisa mengenalinya sebagai manusia. Spike pun memberitahu tentang bayi yang lahir dari zombie. Dr. Coulson sangat terkejut, tapi juga kagum. Ia menjelaskan bahwa plasenta bisa menjadi pelindung alami janin dari virus, keajaiban biologis yang belum banyak diketahui. Malam pun tiba. Dr. Coulson memeriksa kondisi Isla. Tanpa alat medis yang canggih, ia bisa mengenali gejala-gejalanya dan menyimpulkan bahwa Isla mengidap kanker otak stadium akhir. Semua halusinasi, sakit kepala, dan perubahan sikap yang selama ini terjadi. Semuanya karena penyakit itu. Tidak ada obat. Tidak ada harapan. Spike menangis, memohon agar ibunya diselamatkan. Namun Dr. Coulson hanya bisa menggeleng dan berkata, memento mori. Akhirnya, untuk mengakhiri penderitaan Isla, Dr. Coulson membius Spike agar ia tidak melihat. Lalu menyuntikkan cairan yang menghentikan hidup Isla dengan damai. Dan akhirnya, ia pun tewas. Ketika Spike terbangun, Dr. Coulson telah membawa tengkorak ibunya, dan menyuruh Spike sendiri yang meletakkannya di puncak monumen. Dengan air mata mengalir, Spike memanjat struktur tulang yang tinggi itu, dan meletakkan tengkorak ibunya di tempat tertinggi, menyambut matahari terbit yang perlahan menyinari dunia baru mereka. Tapi belum selesai. Zombie Alpha Samson ternyata belum tewas sepenuhnya. Ia bangkit kembali dan langsung menyerang. Mereka bersembunyi di bawah tanah. Saat Coulson hampir terbunuh, Spike menyerang balik dengan panah bius milik sang dokter. Dan akhirnya, Samson pun pingsan. Kini ia bukan lagi bocah penakut. Ia telah menjadi pahlawan. Kini waktunya Spike pulang. Ia membawa bayi itu, warisan terakhir dari Isla, dan kembali ke pulau tempat asalnya. 28 hari berlalu. Spike kini tampak berjalan sendirian di daratan luas. Ia telah meninggalkan bayi itu di rumah, bersama sebuah surat untuk ayahnya, Jamie. Dalam surat itu tertulis bahwa Isla telah tiada, dan bayi itu kini bernama Isla, nama yang sama dengan ibunya. Jamie, yang membaca surat itu, hanya bisa menangis. Anaknya telah pergi, dan ia hanya bisa menatap kepergiannya dengan hati hancur. Sementara itu, Spike, kini menjadi pengembara, sedang memanggang ikan di tepi danau. Namun tiba-tiba, gerombolan zombie super cepat muncul dan mengejarnya. Spike berlari sekuat tenaga. Saat harapan nyaris sirna, muncul seorang pria misterius bersama kelompoknya. Mereka bertarung dengan gaya akrobatik, kayak Power Rangers. Dan siapa dia? Pria ini ternyata adalah Jimmy, yang dulu di awal cerita bersembunyi di bawah gereja, dan ia telah kembali dengan kalung salib terbaliknya. Film 28 Years Later berakhir dengan Jimmy yang menawarkan Spike untuk bergabung dengan kelompoknya. Dan akhirnya, dia pun berjabat tangan dengan Jimmy. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.